Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kita Toko Bunda Dian. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini teman-teman, saya akan coba membahas tentang berbagi tips belanja jajanan anak-anak biar tertarik membeli di warung sembako kita. Di video kali ini saya akan sharing seputar tips belanja jajanan anak-anak biar tertarik membeli di warung sembako kita. Dan kali ini masih berkaitan dengan omset atau pendapatan yang didapat oleh warung sembako. Ayo, bisa nebak enggak? Kira-kira item barang apa aja sih yang bisa menyumbang cukup besar untuk omset warung sembako kita? Ada yang bisa nebak enggak? Jawabannya adalah jajanan anak-anak ya teman-teman. Jadi teman-teman, meskipun harga jual jajanan yang ada di warung sembako ini kebanyakan harga Rp500 sampai dengan Rp2.000, tapi ternyata ini memberi efek yang luar biasa loh untuk pendapatan di warung sembako kita. Jadi teman-teman yang juga mempunyai usaha warung sembako atau yang sedang ingin memulai usaha warung sembako, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk menjual jajanan anak-anak di warung sembako ya teman-teman. Nah, untuk jajanan yang ada di warung sembako ini saya akan mengklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jajanan yang pertama itu adalah jajanan wafer atau ciki-cikian. Kemudian yang kedua adalah minuman kemasan khusus ini. Contohnya adalah Coca-Cola, Sprite, Fanta, Floridina, Isoplus atau kopi-kopian yang di botol. Selanjutnya yang ketiga ada es krim ya teman-teman. Untuk produk es krim yang ada di toko saya, kebetulan yang saya jual ini es krimnya merek Ais, karena menurut aku produk Ais di tempat saya ini sangat digemari atau disukai. Selain harganya terjangkau, murah, rasanya juga enak. Nah, karena jajanan anak ini menurut saya merupakan ujung tombak untuk kesuksesan warung sembako kita, maka saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman cara belanja jajanan supaya anak-anak itu tertarik untuk datang dan membeli di warung sembako kita. Untuk tips yang pertama yaitu perbanyak varian jajanan yang dijual di warung sembako kita ya teman-teman. Dunia anak itu tidak lepas atau tidak jauh-jauh dari namanya jajanan. Terutama yang saya pelajari sejauh ini, untuk jajanannya yang paling dominan disukai anak-anak itu yang berbau coklat dan manis. Kalau yang cenderung gurih itu kurang disukai di lingkungan saya. Tapi selain kita menyediakan jajanan coklat, kita juga harus menyediakan rasa yang lain. Soalnya kalau jajanan dengan orang tua pasti ayo nggak boleh jajan coklat nanti batuk, pasti kayak gitu. Nah, kita juga bisa menyediakan jajanan selain coklat. Nah, kenapa harus banyak variannya? Karena anak-anak itu juga cenderung mudah bosan dengan jajanan yang itu-itu saja. Oleh karena itu, kita juga harus pintar-pintar ini dalam memilih belanjaan jajanan yang akan kita jual di warung sembako kita. Harus variatif, yang banyak pilihannya dan juga menarik untuk dilihat gitu ya teman-teman. Kalau di warung sembako saya memang coklat yang paling disukai. Jadi hampir 50-70% lebih pilihan jajanan di warung sembako saya itu coklat.
seperti Nyam-Nyam, kemudian Arden ini juga coklat dari coklat, Sari Gandum juga dari coklat, Oreo juga dari coklat, kemudian ada Nexstar ini pun juga dari coklat. Varian Nexstar yang bukan coklat juga ada, tapi ya gitu teman-teman, yang paling lebih dulu laku atau habis yang varian coklat, apalagi kalau ada beng-beng itu juga cepet lakunya. Sama seperti nabati yang rasa keju dengan yang rasa coklat ini jauh lebih diminati yang coklat, meskipun keju itu manis tapi kan ada gurihnya, beda dengan yang nabati coklat. Nah ini manis dan cepat laku. Nah selanjutnya ada Time Break, ada Yiluk, ini pun coklat dan juga banyak yang menggemari. Selanjutnya untuk yang menginjak anak remaja atau yang dewasa itu biasanya suka makanan yang cenderung pedas. Untuk snack atau makanan ringannya seperti bon cabe, makaroni, di situ ada macam-macam level tingkat pedas, dan juga ada Mikako yang harganya mungkin 1000-an, itu juga ada yang level-level pedas. Nah ini banyak sekali yang meminati atau cepat lakunya. Jadi teman-teman, kalau bisa setiap kita berbelanja itu usahakan untuk selalu ada varian jajanan yang baru, yang tentunya bisa menarik perhatian anak-anak untuk bisa datang dan belanja di warung sembako kita. Kemudian tips yang kedua, untuk display jajanan anak-anak kita taruh di rak paling depan atau di rak yang mudah dilihat ya, tentunya supaya anak-anak itu tertarik untuk datang dan berbelanja di warung sembako kita. Dengan adanya varian jajanan yang banyak pilihan dan juga terlihat oleh mereka saat datang ke warung kita, itulah kenapa teman-teman kebanyakan di supermarket atau tempat perbelanjaan modern itu sekali masuk langsung kita disuguhkan dengan snack-snack atau dengan jajanan. Oleh karena itu untuk penempatan es krim dan showcase minuman dingin saya taruhnya di bagian paling depan, supaya ketika ada pembeli masuk ke toko mudah dilihat dan juga mudah untuk dijangkau. Kita juga memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil keputusan untuk jajanan apa saja yang mau mereka beli, tentunya sesuai dengan uang yang mereka bawa. Biasanya anak-anak itu diajari orang tuanya itu untuk mandiri, pergi beli jajan sendiri. Nah, dengan keterbatasan uang yang mereka miliki, kita sebagai pemilik toko juga berkewajiban untuk memberi informasi kepada anak-anak atau mengarahkan. Misalkan mereka membawa uang 2000, uang 500, dan ternyata jajanan yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan uang yang mereka bawa. Perlu kita kasih tahu ke mereka kalau ambil itu uangnya nggak cukup, maka kita kasih tahu mana yang cukup untuk uang yang mereka bawa. Poin yang ketiga, teman-teman bisa update jajanan terbaru yang ada di iklan TV. Biasanya ini anak-anak itu mengikuti atau penasaran dengan produk-produk baru yang ada di iklan TV. Contohnya adalah ada coki-coki. Nah, coki-coki serial Upin Ipin ini super laris banget di warung sembako saya, karena memang Upin Ipin ini kan tokoh yang dekat dengan anak-anak yang sudah dikenal, dan jajanan coki-coki ini berhadiah kartu Upin Ipin, sehingga anak-anak itu memang mengincar kartunya. Jadi teman-teman kalau bisa usahakan untuk punya variasi jajanan yang baru diiklankan atau disiarkan di televisi. Kemudian untuk poin yang keempat, ini tidak kalah pentingnya, yaitu perhatikan tanggal expired untuk jajanan yang kita jual di warung sembako kita, karena ini yang mengkonsumsi adalah anak-anak, sehingga kita juga harus berhati-hati dalam menjual jajanan ini.
Untuk itu perlu sekali diperhatikan tanggal untuk semua barang-barang yang ada di toko kita, terutama untuk produk makanan atau jajanan yang dikonsumsi anak-anak. Dan yang terakhir atau poin yang kelima adalah pelayanan yang baik. Meskipun anak-anak ini jajannya itu terlihat sepele ya teman-teman, kisaran harga 500 sampai 2000, tapi kita tetap harus melayani mereka dengan baik. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan mungkin 10 tahun ke depan merekalah yang menjadi pelanggan tetap kita di warung sembako kita ini. Kalau nanti yang tertanam di benak mereka, kemudian pelayanan kita tidak ramah, nggak komunikatif, tentu mereka akan trauma atau kapok berbelanja lagi di warung sembako kita. Nah, jadi kita nggak boleh beda-bedain pelanggan ya teman-teman. Ramah cuma pada orang-orang dewasa saja. Jadi kita harus tetap ramah, baik itu kepada semuanya, walaupun itu anak-anak yang berbelanja di warung kita. Demikian sharing dari saya tentang berbagi tips belanja jajanan anak-anak biar tertarik membeli di warung sembako kita. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton, mohon banget ini support channelku Toko Bunda Dian dengan cara like, komen, dan subscribe karena semua itu gratis. Oke teman-teman, jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari Toko Bunda Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.